Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Azizah Nurfauzia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya juga merupakan kader dari HIMI Parsis PK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview sebuah film biografi tentang ulama besar Indonesia, yaitu film yang berjudul Buya Hamka. Toko hayati nan ado dalam romanan sedang ambobek ko, wajahnya sarupo juang kau, senantiasa rancak, dikala tersentuh ramang cahaya lampu. Film Buya Hamka ini adalah film drama biografi Indonesia yang disutradarai oleh Fajar Bustami, produser Frederika dan Chan Saravia, penulis Alim Studio dan Cassandra Masardi, pemeran utama Vino Gebasian dan Claudia Cynthia Bella, penata musik Purwacaraka, penyunting Rian Purwoko, perusahaan produksi Falcon Pictures, Karisma Star Vision Plus, dan Majelis Ulama Indonesia. Durasi dari film ini yaitu 106 menit. Bahasa yang digunakan dalam film ini diantaranya bahasa Indonesia, Minangkabau, Arab, Melayu, Makassar, Belanda, dan Jepang. Adapun film ini sudah rilis sejak tanggal 19 April 2002. Film Buya Hamka Vol 1 ini menceritakan tentang kehidupan seorang Buya Hamka ketika beliau menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar, kemudian menjadi seorang pembina redaksi majalah Pedoman Masyarakat, dan menceritakan tentang awal karir beliau sebagai seorang penulis roman terkenal kala itu. Film ini juga menceritakan tentang kegigihan, keteguhan, dan keikhlasan seorang Buya Hamka dalam mendakwahkan agama Islam, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat karya-karyanya, yang pada saat itu Indonesia sedang dalam keadaan dijajah oleh Belanda dan Jepang. Di dalam film ini juga diceritakan seorang istri Buya Hamka yang digambarkan begitu ikhlas dan begitu mendukung penuh Buya Hamka dalam mendakwahkan agama Islam, dalam menyebarkan agama Islam, dan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat karya-karyanya. Selain menceritakan tentang kegigihan Buya Hamka dalam mendakwahkan agama Islam dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, film ini juga menceritakan tentang kehangatan keluarga Buya Hamka, romantisnya Buya Hamka terhadap istrinya Siti Raham, romantisnya Siti Raham terhadap Buya Hamka, dan kasih sayang Buya Hamka terhadap anak-anaknya yang di film ini digambarkan begitu tulus menyayangi anak-anaknya. Film Buya Hamka ini dibuka dengan adegan Buya Hamka yang sedang sakit, terbaring tidur di dalam penjara. Beliau dibangunkan oleh seorang petugas karena ada yang mengunjunginya, yaitu sang istri Siti Raham dan ketiga putranya. Siti Raham menyuguhkan gulai kepala kakap kesukaan Buya Hamka. Buya Hamka pun memakannya dengan penuh haru. Keduanya menangis, mengingat perjalanan hidup mereka selama menjalani bahtera rumah tangga. Kisah ini berputar ke masa lalu Buya Hamka dan Siti Raham ketika masih muda dan ketika anak-anaknya masih kecil. Saat itu, Buya Hamka dipercaya sebagai pengurus Muhammadiyah di Makassar. Buya Hamka merasa geram dan bingung melihat orang-orang yang tidak mau terbuka dengan perkembangan zaman. Kebanyakan masyarakat pada saat itu menolak untuk menimba ilmu dengan dalih haram karena dianggap mengikuti orang-orang kafir. Melihat kegelisahan sang suami, Siti Raham pun memberikan sebuah solusi. Ia berkata kepada Buya Hamka, jika perkataan tidak mampu mengajak seseorang, maka Buya harus menjadi contoh agar orang-orang mau mengikuti dengan sukarela. Mendengar nasihat sang istri, Buya Hamka semakin semangat untuk membagikan
dakwahnya lewat tulisan. Beliau menulis kisah roman yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Dan tulisan ini menjadi tulisan pertama dalam perjalanan dakwah Buya Hamka di Makassar. Karya Buya Hamka ini semakin dikenal orang. Beliau kemudian ditawarkan menjadi pemimpin redaksi majalah Pedoman di Medan. Pada awalnya, Buya merasa ragu karena tidak ingin berpisah dengan keluarganya. Namun, Siti Raham kembali meyakinkan Buya Hamka bahwa ini adalah jalan terbaik agar dakwah bisa disebarkan secara luas. Dan benar, tulisan-tulisan kisah roman buatan Buya Hamka begitu populer di kalangan masyarakat. Maka, awal karir Buya Hamka sebagai pemimpin redaksi majalah pun dimulai. Ia banyak menyisipkan dakwah dan kritik terhadap kolonial Belanda selama menjabat di sana. Selama di Medan ini, Buya Hamka semakin semangat, giat, dan fokus untuk membuat tulisan-tulisan baru. Semangat menulisnya semakin membara karena pada saat itu penjajahan Belanda sedang merajalela. Buya Hamka ingin mengajak para pemuda untuk tetap semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, keadaan di Indonesia semakin genting. Belanda memang mundur dari Indonesia, dan Indonesia sempat merdeka. Namun, Jepang menggantikan posisi Belanda untuk menjajah Indonesia. Pada saat itu, sekolah-sekolah Islam ditutup secara paksa. Pada saat itu, Buya Hamka merasa prihatin dan terpaksa bekerja sama dengan pihak Jepang untuk menjamin bahwa umat Islam akan menjaga sikap. Tapi hal tersebut justru menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap Buya Hamka. Buya Hamka justru dianggap musuh dalam selimut oleh masyarakat. Karena keadaan ini, Buya Hamka dipaksa mundur dari jabatannya sebagai pengurus Muhammadiyah. Film ini sangat recommended untuk ditonton. Kenapa? Karena di dalam film ini kita sebagai kaum muda dapat belajar tentang arti perjuangan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam. Selain itu, di film ini juga banyak pelajaran yang dapat kita renungi tentang kegigihan, kesabaran, pengorbanan, keikhlasan, cinta, dan cara bersikap dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang kita hadapi.